Apa benar biara Kristen tertua di dunia itu ada di Mesir? Dan sejarah apa saja tentang dewa dan nabi di Mesir? Hai, kita ketemu di NBC HTN, channel yang membahas hal tabu, unik dan aneh di dunia ini. Dan sekarang tentang negara Mesir. Mesir secara resmi dikenal sebagai Republik Arab Mesir. Adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Mesir menjadi negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km persegi, Mesir mencakup semenanjung Sinai yang dianggap sebagai bagian dari Asia Barat, sementara sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Oleh karena itu, Mesir dikenal sebagai negara lintas benua. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza Palestina dan Israel di timur laut. Batas wilayahnya juga meliputi Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir tinggal di sepanjang Sungai Nil yang meliputi sekitar 40.000 km persegi. Sebagian besar daratan negara ini terdiri dari gurun Sahara yang jarang dihuni. Mayoritas penduduk Mesir menganut agama Islam, sementara sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen Koptik. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno terindah di dunia, seperti Piramida Giza, Kuil Karnak, Lembah Para Raja, dan Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat sekitar 65% dari total artefak kuno di seluruh dunia ya. Dan saat ini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politik utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Nah, selain itu, ada beberapa hal tabu, fakta unik, dan aneh yang menarik tentang negara Mesir. Yang pertama itu, kutukan yang dikaitkan dengan makam para Fir'aun. Beberapa orang percaya bahwa siapapun yang mengganggu makam mereka akan mengalami nasib buruk atau kutukan. Contohnya adalah kutukan Raja Tutankhamun yang dikatakan menyebabkan kematian mendadak bagi mereka yang terlibat dalam penggalian makamnya. Yang kedua, jangan berlari di jalan raya Mesir. Meskipun tidak ada larangan khusus, berlari di jalan raya di Mesir dapat menjadi tidak aman ya, karena faktor seperti lalu lintas yang padat, keterbatasan fasilitas pejalan kaki, dan kurangnya kesadaran pengemudi terhadap hak pejalan kaki. Jadi disarankan untuk menggunakan area pejalan kaki yang tersedia dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Ya, walaupun area pejalan kakinya itu sedikit ya yang tersedia. Yang ketiga, berhati-hatilah dengan tukang pengemudi unta. Jadi saat menaiki unta di Mesir, perhatikan bahwa tukang unta mungkin meminta bayaran yang lebih tinggi dari seharusnya. Jadi disarankan untuk melakukan perjalanan bersama orang Mesir untuk mendapatkan harga yang lebih adil. Ya, hal ini biasanya terjadi juga ya di negara kita, di negara orang lain, di mana saja sih seperti itu. Yang keempat, hindari meminta garam. Meminta garam saat menjadi tamu di rumah seseorang di Mesir dianggap tidak sopan ya, dan bisa dianggap sebagai sindiran terhadap tuan rumah. Entah kenapa nih terjadi seperti ini. Oke, yang kelima, Festival Maulid Al-Hussein adalah perayaan kelahiran Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad, dan diadakan dengan lampu-lampu warna-warni, musik, tarian, dan pertunjukan meriah di Kairo. Itu hal unik yang ada di sana ya. Ya mungkin di negara kita tidak melakukannya. Yang keenam, Festival Abu Simbel. Jadi dikatakan setiap tahun pada tanggal 22 Februari dan 22 Oktober di Kuil Abu Simbel diadakan festival matahari yang memancarkan sinar matahari ke dalam kuil, yang menciptakan efek dramatis di kuil itu. Mantap itu, efek alami. Yang ketujuh, kucing yang dihormati. Jadi di Mesir dikatakan bahwa kucing dihormati dan dilindungi oleh hukum. Bahkan dikabarkan masyarakat itu lebih sering menyelamatkan kucing sebelum mereka itu menyelamatkan dirinya sendiri dalam situasi darurat. Oke, yang kedelapan, kafe untuk merokok sisa. Jadi ada kafe yang merupakan tempat favorit bagi orang-orang untuk merokok sisa, yaitu sebuah pipa air tradisional sambil berbincang-bincang, ya seperti video ini ya. Yang kesembilan, tentang pembayaran di toko. Meskipun pemilik toko mungkin mengatakan tidak usah bayar, sebenarnya Anda masih harus membayar, karena itu hanya basa-basi. Ya, itu hal aneh yang ada di sana. Yang ke-10, panggilan untuk perempuan. Jika Anda ingin memanggil seorang perempuan di tempat umum, sebaiknya gunakan nama ayah atau marga mereka ya sebagai panggilan, bukan nama asli mereka. Ya,
Kalau kita nggak tahu sih nggak apa-apa ya, tapi kalau kita tahu mending kita lakukan yang ini. Ya cara yang tadi yang saya bilang. Yang ke-11, berjabat tangan dengan wanita di Mesir tidak umum dan bisa dianggap tidak sopan. Jadi nggak usah berjabat tangan ya dengan wanita apabila ada di sana. Yang ke-12, duduk dengan kaki terlipat dianggap tidak sopan dan tidak pantas di Mesir, terutama jika berinteraksi dengan seseorang yang lebih tua. Yang ke-13, pasar di Mesir itu kebanyakan buka mulai siang hari. Jadi bukan seperti pasar subuh atau pasar pagi yang ada di negara kita ya, biasanya ada pasar malam juga. Selain pasar sore nggak ada kayaknya ya, atau ada ya. Yang ke-14, tradisi Maidatur Rahman. Tradisi ini mencakup memberikan hidangan, yaitu hidangan berbuka puasa gratis di bulan Ramadan, dan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Nah, di negara kita juga ada tradisi seperti ini. Yang ke-15, peradaban Mesir kuno adalah salah satu peradaban pertama yang bisa membaca dan menulis dengan sistem tulisannya yaitu hieroglif Mesir. Yang ke-16, perjanjian perdamaian pertama itu ada di Mesir dengan Traktat Kades pada tahun 1258 sebelum Masehi dan dianggap sebagai traktat perdamaian pertama di dunia. Yang ke-17, biara Kristen tertua di dunia itu ada di Mesir dan biara Santa Katarina dianggap sebagai biara Kristen tertua yang masih dihuni. Yang ke-18, hanya piramida Agung Giza yang masih tersisa dari 7 situs kuno dunia yang ada di Mesir. Yang ke-19, Gunung Sinai adalah tempat di mana Musa menerima 10 hukum. Yang ke-20, penemuan makam Raja Tutankhamun mengungkapkan tumpukan harta karun dan sebagian besar disimpan di Museum Mesir di Kairo. Yang ke-21, patung Sphinx Agung Giza adalah patung makhluk mitos yang paling terkenal di Mesir. Yang ke-22, Lembah Para Raja terletak di Luxor adalah lembah para raja yang menjadi tempat utama pemakaman raja dan bangsawan selama 5 abad. Yang ke-23, Mesir kuno memiliki berbagai dewa yang dipuja dengan pemujaan, dan ini termasuk dewa-dewa dalam mitologi Mesir kuno. Yang ke-24, tentang Gurun Putih. Gurun Putih adalah area gurun dengan formasi batuan yang tampak seperti kapur dan pasir putih di gurun Sahara. Nah, itulah fakta unik, hal tabu dan aneh yang ada atau pernah ada di Mesir ya. Dan mungkin beberapa poin yang saya sebutkan tadi belum banyak diketahui orang. Semoga bisa menambah wawasan Anda, dan kita ketemu di video NBC HTN yang lainnya.